Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Sahara dari kelas Biologi 2. NIM saya 0704212057. Di sini saya akan menuntaskan ujian akhir semester saya yang berjudul tentang plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah suatu kegiatan di mana seseorang, instansi, organisasi melakukan pencurian ide dan gagasan milik seseorang, kemudian diakui sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya dan tanpa izin dari pemilik suatu gagasan dan ide tersebut, yang membuat kesimpang siuran dari mana asal sebuah gagasan atau ide didapatkan. Adapun jenis-jenis plagiarisme terbagi menjadi 5. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata. Plagiarisme kata demi kata itu ketika seseorang menyalin karya orang lain dengan kata-kata yang sama tanpa ada perubahan sedikit pun dan tidak mencantumkan nama penulis. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Maksudnya terjadi ketika apabila seseorang menggunakan sebuah referensi dari karya-karya orang lain tanpa mencantumkan nama penulis aslinya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme kepengarang ini terjadi ketika seseorang mengakui karya tulis milik orang lain sebagai miliknya. Yang keempat, self-plagiarisme. Self-plagiarisme itu ketika seseorang penulis melakukan publikasi pada satu artikel dengan lebih dari 2 redaksi. Hal ini disebut sebagai plagiarisme karena dapat menimbulkan kesalahpahaman pada pembaca. Yang kelima, plagiarisme antar bahasa. Plagiarisme antar bahasa yaitu apabila seseorang penulis menggunakan bahasa asing menjadi bahasa lain, tapi tidak merubah isi dan menyebutkan sumbernya. Adapun aspek yang dicuri plagiarisme juga memiliki tingkatan karya yang diambil. Pembagiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, plagiarisme sedang. Yang kedua, plagiarisme ringan. Yang ketiga, plagiarisme berat. Maksudnya dari yang pertama, plagiarisme sedang, yaitu apabila bentuk plagiarisme menjiplak 30-70% dari suatu karya. Yang kedua, plagiarisme ringan, maksudnya apabila yang dijiplak berkisar 30% dari isinya. Yang ketiga, plagiarisme berat. Plagiarisme berat itu maksudnya apabila yang membajak 70% hingga seluruh isi yang dijiplak. Hal-hal yang dapat mengidentifikasi plagiarisme terbagi menjadi 9. Yang pertama, penggunaan kosakata. Yang kedua, perubahan kosakata. Yang ketiga, teks yang membingungkan. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Yang kelima, jumlah kemiripan teks. Yang keenam, kesalahan ejaan yang sama. Yang ketujuh, distribusi kata-kata. Yang kedelapan, penggunaan struktur sintesis. Yang kesembilan, rangkaian-rangkaian panjang kata yang sama. Apa dampak plagiarisme bagi mahasiswa? Dengan plagiat, maka kita cenderung untuk menjadi malas karena selalu mengandalkan karya orang lain untuk dijiplak. Tidak hanya itu, plagiarisme juga dapat menghambat kreativitas seseorang karena mereka tidak pernah menyalurkan atau mengekspresikan bakat yang mereka miliki. Sekian dari penjelasan saya tentang plagiarisme. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak plagiarisme bagi mahasiswa? Dengan plagiat, maka kita cenderung untuk menjadi malas karena selalu mengandalkan karya orang lain untuk dijiplak. Tidak hanya itu, plagiarisme juga dapat menghambat kreativitas seseorang karena mereka tidak pernah menyalurkan atau mengekspresikan bakat yang mereka miliki. Sekian dari penjelasan saya tentang plagiarisme. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.